Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas teori mengurangi ketidakpastian dan mengelola ketidakpastian kecemasan. Teori ini membahas proses dasar bagaimana kita memperoleh pengetahuan mengenai orang lain. Ketika kita bertemu dengan orang yang belum kita kenal, maka biasanya banyak pertanyaan yang akan muncul di dalam kepala kita, di dalam pikiran kita. Siapa sih dia? Mau apa sih dia? Terus bagaimana sih sifatnya? Pasti akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kita tidak memiliki jawaban pasti, dan kita pasti akan mengalami ketidakpastian dan mencoba untuk mengurangi ketidakpastian itu. Itulah kenapa dalam komunikasi cover seseorang itu penting. Meskipun ada istilah jangan nilai seseorang dari covernya, akan tetapi kata-kata tersebut menurut saya hanya untuk situasi dan konteks tertentu. Orang pasti akan melihat siapa diri kita itu berdasarkan apa yang kita kenakan. Maka kenakanlah cover yang baik dalam melakukan komunikasi dengan orang lain agar kita bisa dipercaya oleh orang lain. Menurut Berger, orang mengalami periode sulit ketika menerima ketidakpastian, sehingga dia cenderung memperkirakan perilaku orang tersebut dan berusaha mencari tahu informasi mengenai orang tersebut. Upaya mengurangi ketidakpastian inilah yang menjadi salah satu dimensi penting dalam membangun hubungan komunikasi dengan orang lain. Menurut Berger, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita pasti akan membuat rencana bagaimana agar tujuan kita dapat berhasil sesuai dengan informasi yang kita miliki. Pada saat nanti teman-teman mahasiswa maju skripsi, pasti teman-teman mahasiswa akan memiliki informasi siapa dosen pembimbingnya, bagaimana karakternya, bagaimana kita harus menghadapinya, bagaimana cara kita menyampaikan pesannya. Itu harus kita miliki informasi tersebut. Agar apa? Tujuan dari skripsi kita di ACC itu berhasil. Nah, ini penting dalam berkomunikasi dengan orang lain. Kita perlu membuat sebuah rencana sebelum melakukan komunikasi dengan orang lain. Semakin besar ketidakpastian, maka kita akan semakin hati-hati dalam melakukan komunikasi dan mengandalkan data yang kita miliki. Kita juga akan semakin cermat dalam merencanakan apa yang akan kita lakukan. Kita juga mulai kurang percaya diri terhadap rencana kita dan mulai membuat rencana cadangan atau rencana alternatif lainnya. Misal, teman-teman mahasiswa baru masuk ke dalam kelas. Di dalam kelas itu masih baru semua, teman-teman baru semua. Kita mau bicara dengan si A yang kelihatannya menarik. Akan tetapi pasti kita akan hati-hati dalam berkomunikasi. Karena kita tidak tahu bagaimana sifatnya, bagaimana karakteristiknya, bagaimana dia menanggapi orang lain. Kita harus tahu dulu, maka kita akan hati-hati. Nah, data ini penting dalam proses komunikasi. Pasti kita akan mencari tahu dia itu seperti apa sih orangnya. Kalau dilihat-lihat sih menarik, akan tetapi kita harus cari tahu dulu. Jangan-jangan dia sudah ada yang punya misalkan. Jangan-jangan dia jutek. Maka kita akan mencoba mencari data sebelum kita melakukan komunikasi dengan yang bersangkutan. Tingkat ketidakpastian yang tinggi akan membuat jarak yang lebar. Sebaliknya, ketidakpastian yang rendah cenderung menyatukan orang lain. Pada saat kita ragu-ragu dengan si A, kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita. Jangan-jangan si A seperti ini, jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan seperti ini. Maka gapnya akan semakin lebar. Kita akan semakin takut untuk membuat jarak dekat dengan orang tersebut. Kita akan takut memulai pembicaraan kita. Sebaliknya, ketidakpastian yang rendah akan cenderung menyatukan kita. Kalau kita cuek, bodo amat. Yang penting kita ngobrol dulu. Nah, itu akan membuat ketidakpastiannya malah rendah.
Ketika komunikator menemukan kesamaan dengan lawan bicaranya, maka ketertarikan di antara mereka akan meningkat. Dan kebutuhan mereka untuk mendapatkan lebih banyak informasi justru berkurang. Pada saat kita mulai menemukan kesamaan dengan orang tersebut, oh ternyata sama-sama dari SMA yang sama waktu itu, atau sama-sama dari kota yang sama, atau sama-sama dari desa yang sama, maka ketertarikan di antara mereka akan meningkat. Kita nggak perlu mencari informasi-informasi yang lain terhadap orang tersebut. Informasi akan berkurang, untuk mencari lebih banyak informasi itu akan berkurang. Kita akan tertarik karena ada sebuah kesamaan. Oh, sama-sama mahasiswa KPI ternyata. Wah, kita bisa ngobrol dengan asik. Oh, sama-sama dari Pekalongan. Pada saat kita misalkan bertemu di bis atau di kereta. Oh, ternyata dia sama-sama dari Yayan Pekalongan. Maka ketertarikan di antara mereka akan meningkat. Anda merasakan kebutuhan yang semakin besar untuk mendapatkan lebih banyak informasi mengenai orang yang bersangkutan ketika apa? Ketika satu, orang tersebut perilakunya tidak normal. Dia berbeda dengan yang lain. Ini kok tingkahnya kok jelalatan yo. Polanya kok petakilan. Pasti kita akan bertanya-tanya, siapa sih dia sih? Dari mana sih asalnya? Karena ada perbedaan dengan yang lainnya. Kedua, Anda akan bertemu lagi dengan orang itu pada waktu yang akan datang. Anda pasti akan lebih berhati-hati dalam berkomunikasi. Saat Anda bertemu dengan dosen Anda di kelas, Anda pasti akan lebih berhati-hati. Karena ada ketakutan, Anda akan bertemu lagi dengan dosen tersebut, baik dalam mata kuliah berikutnya atau pada saat nanti ujian proposal, ujian seminar, atau ujian skripsi. Maka pola komunikasinya akan semakin hati-hati, akan ada jarak di situ. Cara yang terbaik adalah mencari informasi, data dari dosen tersebut. Kira-kira orangnya seperti apa sih? Terus apa yang disukainya? Bagaimana gaya bicaranya? Saya harus menyesuaikan seperti apa? Nah, itu akan muncul ketidakpastian atau kita akan merasakan kebutuhan yang semakin besar untuk mendapatkan lebih banyak informasi mengenai orang tersebut. Yang ketiga, adanya harapan pertemuan itu akan menimbulkan keuntungan atau kerugian. Pada saat nanti saya ketemu dengan yang bersangkutan lagi, kemungkinan ada keuntungannya enggak ya? Kemungkinan ada kerugiannya enggak ya? Nah, itu akan kita mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai orang tersebut. Akan tetapi pada saat kita bertemu dengan orang lain dan tidak ada potensi kita akan bertemu dengan orang tersebut lagi, maka kita akan santai saja menyampaikan informasi kepada orang tersebut. Kita tidak akan mencari tahu lebih banyak mengenai orang tersebut. Kita bertemu di kereta dengan orang lain yang tidak kita kenal, maka obrolannya juga akan obrolan biasa, tidak akan mencari banyak informasi mengenai orang tersebut. Ada 3 yang perlu saya tekankan. Perilaku orang tersebut tidak normal atau beda dengan kebanyakan orang lainnya. Terus Anda ada potensi bertemu dengan orang tersebut dalam waktu yang akan datang. Yang ketiga, Anda memiliki harapan pertemuan itu akan menimbulkan sebuah keuntungan atau kerugian. Maka Anda akan mencoba lebih banyak mencari informasi mengenai orang tersebut. Cara mendapatkan informasi mengenai orang lain, yang pertama adalah strategi pasif. Nanti di sini dalam strategi pasif dibagi menjadi 2, reactivity searching sama disinhibition searching. Strategi aktif dan yang ketiga adalah strategi interaktif. Strategi pasif reactivity searching, mengamati seseorang ketika ia sedang melakukan sesuatu atau mengamati bagaimana reaksi pada situasi tertentu. Jadi kita hanya mengamati orang tersebut. Itu orangnya seperti apa sih? Tapi kita mengamati reaksi pada situasi tertentu saja. Yang kedua, disinhibition searching, mengamati seseorang dalam situasi informal di mana ia dalam keadaan santai, tidak terlalu menjaga penampilannya dan berperilaku lebih apa adanya. Misalkan kita mengamati dosen kita mengamati pimpinan kita pada saat-saat hal santai, misalkan olahraga, atau pada saat family gathering, atau pada saat study tour, kita amati dia seperti apa sih orangnya dalam keadaan informal.
Apakah ada perbedaan antara keadaan formal dengan informal? Karena terkadang orang memiliki peran yang berbeda atau memiliki karakteristik yang berbeda baik dalam keadaan formal maupun informal. Yang kedua adalah strategi aktif. Dilakukan dengan cara bertanya. Kita mencoba bertanya kepada orang lain yang dekat dengan dirinya. Bagaimana sih orang tersebut? Karakteristiknya seperti apa sih orang tersebut? Kita mencoba mencari tahu, kita mencoba bertanya mengenai seseorang yang ingin Anda ketahui dan memanipulasi lingkungan sedemikian rupa agar orang yang menjadi target lebih mudah diamati. Misalkan kita giring ke kantin, kita ajak ke kita buat situasi di dalam kelas dia sedang sibuk misalkan. Kita mencoba bertanya kepada teman terdekatnya. Pada saat orangnya keluar, kita bisa tanyakan dengan orang terdekat tersebut. Kita buat manipulasi lingkungan, misalkan anaknya disuruh keluar dulu sebentar atau minta tolong diambilkan apalah kepada orang tersebut. Nanti kita mencoba bertanya pada teman dekatnya, kira-kira dia karakteristiknya seperti apa sih, yang disukai apa sih. Nah, itu masuk dalam strategi aktif. Yang ketiga adalah strategi interaktif, mencangkup kegiatan pengungkapan diri yang merupakan strategi penting untuk mendapatkan informasi secara aktif. Karena jika Anda mengungkapkan sesuatu mengenai diri Anda, maka orang lain memungkinkan juga akan melakukan hal yang serupa. Pada saat teman-teman mahasiswa ingin mendapatkan informasi dari orang yang dituju, alangkah baiknya Anda membuka terlebih dahulu siapa diri Anda. Kenalkan terlebih dahulu diri Anda itu siapa. Maka orang yang ingin kita cari informasinya tersebut akan membuka jati dirinya pada saat kita sudah memperkenalkan diri atau membuka jati diri kita. Ini strategi yang ketiga, yaitu strategi interaktif. Menurut William Goodikun, mengembangkan pemikiran Berger secara signifikan dengan melihat bagaimana ketidakpastian dan kecemasan itu dalam situasi budaya yang berbeda. Kecemasan, ketidakpastian muncul dalam situasi budaya yang berbeda. Kita berada dalam karakteristik yang berbeda. Pasti kecemasan akan muncul. Dia menemukan bahwa setiap orang yang menjadi anggota sebuah kebudayaan tertentu itu akan berupaya mengurangi ketidakpastian dalam tahap awal hubungan mereka. Contohnya misalkan, pada saat Anda kuliah di IAIN Pekalongan, Anda berasal dari SMA, yang lainnya berasal dari pesantren. Pasti akan muncul ketidakpastian, kecemasan di situ. Anda akan mencoba mencari orang yang latar belakangnya sama. Anda akan mencari seseorang mungkin kalau tidak sama-sama SMA, ya dari daerah yang sama atau dari kecamatan yang sama dengan diri Anda. Maka ketidakpastian itu akan berkurang dengan sendiri. Ketika seseorang bertemu dengan orang yang berbeda kebudayaan, maka akan merasakan kecemasan dan juga ketidakpastian yang cukup besar. Akan tetapi, jika pernah memiliki pengalaman, pernah berhubungan dengan orang yang kebudayaannya sama dengan yang kita temui sekarang, maka tingkat kepercayaan diri itu pasti akan tinggi. Kok dilala ketemu di kelas teman satu SMA, wah pasti lebih percaya diri. Kok dilala ketemu orang yang berasal sama-sama dari satu daerah, pasti akan memiliki kepercayaan diri yang meningkat. Anda tidak akan minder lagi dalam kelas tersebut. Sekian dari saya, materi mengenai teori mengelola ketidakpastian dan kecemasan. Silakan nanti teman-teman mahasiswa bisa mencari referensi lain. Jangan hanya bersumber dari materi saya. Cari referensi yang banyak untuk menambah pengetahuan teman-teman mahasiswa. Jangan jadikan pandemi COVID ini Anda menjadi malas dalam proses mencari informasi dalam mendukung kesuksesan Anda berkarir di masa yang akan datang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.